review seminar kali ini ya tentang customer services, tentang services baik itu untuk customer atau ini. Nah, di sini adalah kata services dan services science ya. Baik, saya mulai lagi dengan tadi memulai dengan tadi ada eh, front office yang berubah jadi mode customer service. Apa itu customer service? Tadi kita sudah bahas. Apa itu pelayanan yang didapat dari sebuah customer service? Kita bahas juga gitu ya. Baik. Nah, selanjutnya bagaimana Anda mempunyai sebuah uh, services mind di dalam sebuah sistem, mengembangkan services mind dalam sistem tersebut dan bagaimana Anda mengetahui model-model services mind ya. Selanjutnya bagaimana Anda mengerti tentang services yang baik atau services yang buruk ya. Bagaimana Anda mengelola sebuah services. Mau baik mau buruk itu semua tergantung manajemennya, tergantung pengaturannya, tergantung dari sistemnya. Jadi ada services yang buruk misalkan poor, ya biasa sajalah, so-so sajalah atau average sajalah, yang rata-rata saja atau yang bad. Ya, atau Anda mau dapetin good, excellent dan awesome gitu ya. Nah, itu tentang services. Kemudian services sendiri bicara tentang mix marketing. Mix marketing misalkan Anda services di dalam produk, Anda servisnya dalam price atau harga, Anda servisnya dengan place atau tempat, ya Anda service promotion. Jadi di situ ada nyawanya adalah di services. Dalam target market itu hardcore-nya, hardware-nya, kalau dalam komputer produknya, perangkat kerasnya adalah objeknya adalah produknya, price-nya, place-nya, promotion-nya. Target market-nya apa? Target market bisa bergerak karena ada services-nya gitu ya. Ada services-nya. Jadi nyawanya di services. Seperti komputer nyawanya di software-nya gitu ya. Selanjutnya, nah dalam services ada kumparan yang namanya culture. Ada kumparan yang namanya media sosial. Yang sekarang ada media sosial, tapi yang pertama adanya adalah kultur. Ada kulturnya dulu. Kultur itu bisa dilihat dari apa? Kultur itu bisa dilihat dari leadership-nya seperti apa. Tadi udah kita bahas bagaimana membuat decision dalam services-nya, bagaimana menangani masyarakatnya, ya, dan culture itu melingkupi apa saja gitu ya dalam work prosedur kerjanya gitu ya. Nah itu. Nah, selanjutnya yang lebih detail Anda bicara tentang information-nya di bagian full efficiency improvement services. Kemudian Anda bicara tentang bagaimana setelah full efficiency improvement services menggunakan information untuk mendriving atau mengendalikan ya ekonomi visibility-nya gitu ya. Kemudian setelah di driving menghasilkan safety engagement services ya, servicesnya di driving, kemudian dijadikan sebuah ranking. Tadi saya sudah bilang kalau dalam sebuah perusahaan itu sahamnya bisa naik gara-gara ranking servicesnya ya, pelayanannya terbaik dia naik dia, jadi servis itu akhirnya bisa jadi nilai gitu ya. Kemudian setelah itu membuat sebuah perusahaan, mengcounter perusahaan sehingga customer-nya itu bisa konsumtif, saya menyebutnya konsumtif ya, mau mempercayakan diri untuk mengonsumsi produk Anda, mendapatkan produk Anda, dari hasil apa? Tadi ya. Kemudian dari hasil customize-nya Anda ke customer-nya itu gitu ya. Kemudian nanti bicara tentang prognotik maintenance support di dalam servisnya itu sendiri. Nah, itu polanya baru satu garis. Kemudian nanti kita akan lanjut dengan pola planning-nya, pola probable delay-nya, pola delay risk
risknya ya, resiko dari Anda punya servisinya seperti apa. Ada lead time-nya nanti dalam dunia kerja. Ada kemudian target retrieval-nya. Nah ini semua masuk dalam yang namanya perencanaan services. Nah itu, perencanaan services. Bagaimana membuat sebuah perencanaan yang servicesnya bagus gitu ya. Nah selanjutnya Anda bicara tentang faktor-faktor yang efektif dalam servisnya itu sendiri. Ya, misalkan ada accountability, ada transparansi, efisiensinya seperti apa. Kemudian di sini disebutkan ada gender represented ya. Ada memang diperlukan hal tersebut. Ada powering strategies-nya seperti apa. Itu menjadi apa? Menjadi facility yang independen di dalam sebuah faktor services. Menghasilkan apa? Menghasilkan tentu saja efektivitas dalam dunia kerja, efektivitas dalam Anda menjadi produktif, aktivitas dalam macam-macam. Nah, itu nanti dikembangkan lagi menjadi sebuah nilai aplikasi. Nah, ketika servicesnya berubah menjadi faktor digital, pertama pembayaran digital, kemudian transaksi digital, semuanya digital. Dijadikan apa? Jadikan services yang digitalisasi. Nah, mulai dari apa tuh? Debit, kredit, card, kemudian global transaction bank. Global transaction bank Anda transfer pakai perbankan, pakai virtual account, pakai macam-macam. Nah, di situ terjadi tuh transaksi secara digital ya. Kemudian ada dompet. Dompet kekinian. Dompet kekinian itu bicara dompet digital. Wallet digital ya, digital wallet. Bagaimana seperti itu ya? Ada yang lokal, ada yang internasional. Bagaimana menggunakan e-payment, e-pay, eBay. Tapi ada juga di kita dompetku gitu ya. Ada yang lokal, ada yang. Nah, itu nanti bicara tentang digitalisasi uang atau transaksi gitu ya. Nah, tadi kita udah bicara juga tentang software as services. Nah, nanti softwarenya akan menjadi services, menjadi platform dari servicesnya, menjadi infrastruktur dari servicesnya. Nah, itu secara digital nanti masuk, secara global. Ya, model seperti ini. Nah, setelah global model seperti ini, lebih dalam lagi di dalam dunia IT disebut dengan IoT. IoT itu menjadi model transaksi, model services, menjadi apa? WOT ya, WOT application. Nah itu, jadi kesemuanya nanti included di dalam dunia services sampai ke dunia digital kita pelajari dalam mata kuliah ini. Manajemen Science Services gitu ya, manajemen Science Services. Nah itu seperti itu. Seminar kali ini kita coba nanti kembangkan lagi didetailkan lagi pada pertemuan-pertemuan berikut.